Tradisi dan syariat Islam menjadi roh perjalanan hidup masyarakat. Di pulau yang menjadi ikon penghasil rempah ini, Ternate, pulau berapi yang masuk dalam barisan Kepulauan Maluku, menjadi salah satu kesultanan yang syarat akan dinamika sejarah bangsa. Dan Ternate turut memberi nuansa pada perjalanan Islam di wilayah timur Nusantara. Hari ini, ada yang berbeda dari kesehariannya di dalam Keraton Ternate. Sebuah hajat disiapkan dengan dihadiri para abdi hingga pengurus pemerintahan keraton. Hajat ini adalah peringatan milad Sultan Mudafar Shah. Milad Sultan menjadi salah satu agenda dalam rangkaian perhelatan besar Ternate saat ini, yaitu Legugam. Ucapan selamat kepada Sultan, zikir dan salawat menjadi pengiring doa untuk keselamatan sang Sultan. Kalau di Kesultanan Ternate, fungsi Sultan, walaupun sekarang orang lebih banyak menempatkan Sultan sebagai pemimpin tradisional, yang lebih mereka sering menggunakan istilah pemimpin non formal, tetapi khusus untuk Kesultanan Ternate, Sultan masih diberikan tempat sebagai seorang pemimpin ini yang memiliki pengaruh yang sangat-sangat luar biasa, khususnya untuk Ternate ya. Ternate yang dulu disebut Kiai Gabi adalah sebuah pulau kecil dengan gunung berapi yang masih aktif di bagian tengahnya. Dari sejarah lisan rakyat, masyarakat Ternate berasal dari Jailolo yang berimigrasi secara massal. Di Ternate, mereka membuat pemukiman di atas Gunung Gamalama, pantai, dan di tengah pulau Ternate. Maluku telah dikenal dunia sejak awal Masehi sebagai kepulauan yang kaya akan rempah-rempah. Inilah magnet utama datangnya para pedagang dari negeri jauh hingga era para penjajah. Pala dan cengkeh adalah rempah-rempah primadona para pedagang dari Cina, Jawa, Melayu, Arab, hingga Spanyol dan Portugis. Nama Maluku sebenarnya tidak ada waktu itu, belum ada. Yang orang kenal hanya di sini adalah kepulauan rempah-rempah. Di mana letaknya itu sebenarnya tidak diketahui. Orang hanya tahu dari hasil rempah-rempah yang dia hasilkan. Itu saja, maka disebut dengan Ilhas de Cravo. Artinya kepulauan rempah-rempah. Keinginan memonopoli rempah-rempah menjadi alasan dimulainya pendudukan bangsa Eropa. Benteng-benteng peninggalan bangsa Eropa yang tersebar mengelilingi Pulau Ternate ini menjadi saksi betapa strategisnya Ternate di masa lalu. Seiring ramainya perdagangan, Islam mulai masuk ke Ternate. Berdasarkan catatan sejarah, Islam masuk ke Ternate sekitar abad ke-13 Masehi. Adnan Akmal menegaskan, para pedaganglah yang mengenalkan Islam di Ternate. Guru dari Zainal Abidin ya, Sultan Zainal Abidin itu punya guru dia. Dan dia ini adalah murid dari Sunan Bonang di Gresik, Datuk Maula Hussein. Dia habis berdagang, dia berdagang dari pagi sampai sore. Tapi sesudah malam dia mengaji. Membaca Al-Quran dengan tilawah yang begitu indah. Dan suaranya juga memang indah. Menyebabkan orang-orang Ternate berkumpul. Dengar itu. Sebab sesuatu yang mereka tidak tahu. Yang belum pernah diperkenalkan ya. Kemudian dia mengajar Al-Quran.
kepada mereka ini. Lama-lama mereka sudah Islam dan berita ini sampai juga ke keraton. Waktu itu Mashur Malamo Sultan Ternate. Pedagang Arab yang datang ke Ternate diindikasikan mempunyai andil dalam syiar Islam di Ternate. Mereka membuat sebuah pemukiman tetap di daerah yang kini bernama Fala Jawa I. Jadi dia fungsi ini roti terus makrong. Di sini, warga keturunan Arab bermukim untuk meneruskan keturunan dan warisan budaya mereka. Maluku selalu diincar bangsa lain yang ingin menguasai rempah-rempah. Hal ini menjadi ujian bagi penguasa Ternate dari generasi ke generasi. Sejarah kepemimpinan di Ternate tidak lepas dari Sultan Babulah. Sultan Babulah adalah keturunan dari Sultan Hairun yang diangkat menjadi Sultan Ternate pada tahun 1570 Masehi. Catatan kegemilangan pemerintahan Sultan Babulah adalah keberhasilannya mengusir Portugis dari tanah Ternate. Sultan Babulah wafat pada tahun 1583 dan dimakamkan di bagian selatan Ternate, yaitu di Foramadiahi. Di Foramadiahi inilah keraton Ternate yang pertama dibangun sebelum pindah ke Bukit Limau Santosa.